kebutuhan yang paling mendasar bagi setiap individu. Nah, pernahkah teman-teman penasaran terhadap bagaimana sih arus yang mengalir pada setiap masing-masing listrik tersebut? Nah, arus listrik ini terbagi menjadi dua, yaitu arus searah atau DC, direct current. Kemudian yang kedua itu ada alternating current atau biasa disebut dengan arus bolak-balik. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai arus searah terlebih dahulu. Apa sih itu arus searah? Nah, arus searah ini ialah suatu aliran elektron dari suatu titik yang energi potensialnya tinggi ke titik lain yang energi potensialnya lebih rendah. Nah, kemudian untuk sumber arus listrik searah ini biasanya berupa baterai atau panel surya. Nah, baterai ini telah sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas dari bagaimana sih, apa saja bentuk-bentuk dari rangkaian pada arus searah ini. Nah, ada dua jenis, yaitu hubungan seri dan hubungan paralel. Hubungan seri ini di mana bisa teman-teman lihat di gambar itu ada 3 lampu yang diletakkan secara sejajar, secara berdekatan. Nah, sehingga yang terjadi adalah hambatannya itu merupakan hambatan tegangan itu berbanding lurus dengan hambatan dan juga kuat arusnya. Nah, untuk arus untuk rangkaian seri ini hambatannya itu dijumlahkan, di mana R1 ditambah R2 dan juga R3, sehingga hambatan yang di hubungan seri akan mempunyai arus yang sama. Nah, kemudian selanjutnya mengenai hubungan paralel, ialah bisa teman-teman lihat itu ada 3 lampu yang diletakkan secara berdampingan, namun pada letak yang berbeda. Nah, ini itu kuat arusnya berbanding terbalik dengan hambatannya, sehingga hambatan paralel R paralel ini ialah 1/Rp, atau hambatan paralel sama dengan 1/hambatan 1 ditambah 1/hambatan 2 dan juga 1/hambatan 3. Sehingga untuk hambatan yang dihubungkan secara paralel ini, maka tegangan antara ujung-ujung dari hambatan ini ialah sama, yaitu sebesar V dengan satuan volt. Kemudian ada hambatan jembatan Wheatstone. Nah, ini jarang kita temui pada beberapa soal. Nah, jembatan Wheatstone ini ialah yakni bila harga dari R1 dikali R3 sama dengan R2 dikali R4, maka R5-nya itu tidak berfungsi. Nah, karena di R1 dengan R4 ini berada pada rangkaian seri, begitupun R2 dan R3, sehingga ada 2 susunan rangkaian yang seri. Kemudian dari rangkaian seri ini diparalelkan, sehingga sedangkan bila R1 dikali R3 itu tidak sama dengan hasilnya ketika rangkaian R2 dikalikan dengan R4, maka rangkaian tersebut harus diganti. R1, R2, dan R5 diganti menjadi RA, RB, dan RC. Bisa teman-teman lihat pada layar di sebelah kanan. Nah, selanjutnya itu ada rangkaian listrik sederhana. Nah, rangkaian listrik sederhana ini terdiri dari 2 macam, yang mana ada rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Nah, pada saat rangkaian terbuka itu berarti stop
kontaknya itu terputus. Jadi otomatis lampunya mati. Nah, kemudian untuk rangkaian tertutup itu berarti stop kontaknya hidup. Jadi jadi lampunya hidup, sama seperti kita ketika menekan atau menghidupkan lampu di rumah. Tentu kita akan menekan tombol lampunya. Apabila kita menekan on, maka lampu akan hidup. Berarti itu rangkaiannya tertutup. Sedangkan ketika kita menekan off dan lampu tersebut mati, berarti rangkaian tersebut yang terjadi ialah rangkaian terbuka. Sehingga dalam kenyataannya arus listrik I dengan satuan ampere akan ada bila rangkaian tersebut merupakan rangkaian tertutup, sedangkan untuk rangkaian terbuka tidak ada arus. Jadi teman-teman dapat disimpulkan bahwa ketika rangkaian tertutup itu berarti terdapat arus listriknya, dan sebaliknya dengan rangkaian terbuka berarti tidak ada arus yang mengalir. Nah, selanjutnya itu ada rangkaian dua loop. Nah, rangkaian dua loop ini berdasar pada hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 1 yaitu jumlah arus menuju suatu titik cabang sama dengan jumlah arus yang meninggalkannya. Sigma I keluar, yang mana masing-masing itu satuannya adalah ampere yang disimbolkan dengan huruf A. Kemudian untuk hukum Kirchhoff 2, dalam sebuah rangkaian tertutup, jumlah aljabar dari gerakan gaya gerak listrik yang disimbolkan dengan E itu sama dengan jumlah aljabar penurunan potensialnya I kali R. Nah, di bawah itu ada gambar contoh dari penerapan rangkaian dua loop ini sendiri. Nah, selanjutnya mengenai energi dan daya listrik. Nah, apa sih itu energi listrik? Nah, energi listrik ini ialah merupakan suatu bentuk energi yang berasal dari sumber arus listrik, yang mana rumusnya ialah W sama dengan VI kali T. Nah, yang mana W itu adalah daya, W itu adalah energinya, dan sama dengan VIT. V itu merupakan tegangan, I adalah arus listrik, dan T itu ialah waktu. Nah, adapun satuan dari energi listrik ini ialah joule. Kemudian selanjutnya mengenai daya listrik. Nah, daya ini ialah merupakan energi yang diperlukan untuk melakukan suatu usaha. Kemudian daya listrik juga menyatakan banyaknya energi listrik yang terpakai pada setiap satuan waktu yang disimbolkan dengan P. Adapun rumusnya itu P sama dengan W per T. Nah, ini ialah P merupakan daya dengan satuan watt. Nah, kita lanjut mengenai contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu titik A memiliki potensial lebih tinggi daripada titik B. Hambatan tersebut dihubungkan dengan baterai yang memiliki potensial 1,5 volt. Jika hambatan listrik antara titik A dan titik B adalah 100 ohm, maka tentukanlah A, berapa arus yang mengalir melalui hambatan dan kemana arahnya, dan B, itu berapa besar muatan yang berpindah selama 5 sekon. Nah, untuk penyelesaiannya itu arus yang mengalir. Nah, di sini telah diketahui arus mengalir itu ialah I dengan satuan ampere. Berarti berdasarkan soal tersebut kita telah memiliki beberapa variabel, di mana kita mengetahui bahwa rumus I itu ada I sama dengan V per R. Nah, V itu merupakan tegangan. Tegangan di sini pada soal itu sebanyak 1,5 volt. Kemudian untuk hambatannya itu yang R, berarti dia adalah 100 ohm. Nah, sehingga V per R itu sama dengan 1,5 dibagi dengan 100. Dan hasilnya ialah 0,15 ampere. Nah, karena titik A memiliki mengapa terjadi? Karena titik A memiliki potensial lebih tinggi daripada titik B, maka arus listrik dalam hambatan mengalir dari A ke B. Ini berarti pula bahwa elektron mengalir dari titik B ke titik A. Nah, yang ini berarti kita telah menjawab arah dari arus tersebut. Bagaimana arah arus tersebut mengalir? Nah, selanjutnya berapa besar muatan yang berpindah selama 5 sekon? Berarti kita menggunakan rumus data Q sama dengan I
Nah, di sini ada soal, berupa soal. Nah, teman-teman bisa mengerjakan soal ini sehingga dapat mengembangkan pemahamannya terhadap materi yang telah disampaikan. Terima kasih.